sih cara ngitungnya? Terus harus tahu gimana? Ribet banget ya. Halo semuanya, kenalin, gue Haila. Pernah nggak sih kalian merasa pajak itu ribet banget? Banyak dokumen, banyak aturan, bikin pusing. Tapi tenang, di Indonesia ada sistem yang cukup simpel dan memberi kita tanggung jawab penuh. Namanya self-assessment system. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai self-assessment system. Dari cara kerjanya, kelebihan, kekurangan, bahkan sampai contoh kasus nyata. Yuk, kita simak sampai habis. Pertama, kita perlu ngerti dulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat ke negara yang nantinya dipakai untuk kepentingan bersama. Misalnya, buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Nah, di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, di mana pemerintah yang menentukan berapa pajak kita. Yang kedua, Withholding System, yaitu pihak ketiga yang memotong pajak, biasanya kantor atau bank. 3, dan yang paling sering dipakai sekarang, Self-Assessment System, di mana kita sendiri yang menghitung, menyetor, dan melapor pajak kita. Di video ini, kita akan fokus lebih jelas mengenai Self-Assessment System. Jadi, apa sih self-assessment system itu? Secara sederhana, ini adalah sistem yang memberi kepercayaan penuh ke wajib pajak untuk mengurus pajaknya sendiri. Ada 3 langkah utama. 1. Menghitung sendiri berapa pajak terutang. 2. Menyetor sendiri pajaknya ke kas negara. 3. Melaporkan sendiri pajaknya lewat surat pemberitahuan atau SPT. Dengan sistem ini, pemerintah sebenarnya percaya kalau kita semua bisa jujur dan bertanggung jawab. Tapi, pengawasan tetap ada ya lewat pemeriksaan pajak. Supaya lebih kebayang, coba kita lihat contoh sederhana. Misalnya, seorang karyawan punya penghasilan 10 juta per bulan. Dari penghasilan itu, dikurangi dulu PTKP, lalu dihitung sesuai tarif pajak penghasilan. Setelah ketemu jumlahnya, dia tinggal setor ke kas negara, bisa lewat bank atau e-banking. Lalu terakhir, laporkan lewat e-filing di DJP online. Gampang kan kalau tahu alurnya? Apa aja sih tanggung jawab wajib pajak? Pertama, menghitung pajak dengan benar. Artinya, kita harus paham tarif, potongan, dan penghasilan kena pajak kita. Kedua, menyetor pajak tepat waktu. Jangan nunggu batas waktu terakhir baru panik. Ketiga, melaporkan SPT dengan jujur karena semua data yang kita isi jadi dasar pengawasan pemerintah. Nah, kepatuhan pajak sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, kepatuhan formal, yaitu kita taat aturan administrasi seperti setor dan lapor tepat waktu. Yang kedua, kepatuhan material, yaitu pajak yang kita hitung dan setor udah sesuai kondisi yang sebenarnya tanpa dikurang-kurangi. Jadi, intinya sistem ini ngajarin kita buat jadi warga negara yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, disinilah peran penting Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa kita sebut DJP. Walaupun sistemnya self-assessment, DJP tetap aktif melakukan 1. Edukasi dan pembinaan lewat kring pajak, media sosial, sampai kelas pajak online. Yang kedua, pengawasan dan pemeriksaan buat memastikan laporan wajib pajak sudah benar dan tidak ada manipulasi data. Yang ketiga, menegakkan hukum. Kalau ada pelanggaran, misalnya penghindaran pajak atau keterlambatan lapor. Jadi sebenarnya sistem ini bukan berarti wajib pajak jalan sendiri,
tapi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun keuangan negara. Kenalin, gue Isya. Di sini, gue akan jelasin nih kelebihan dan kekurangan dari self-assessment system sendiri. Jadi, semua sistem itu pasti punya yang namanya kelebihan dan juga kekurangan nih. Kelebihan dari self-assessment sendiri, yaitu yang pertama, wajib pajak menjadi lebih mandiri, transparansi menjadi lebih terjaga, dan kita juga mendapat pendidikan yaitu lebih paham dan juga taat pada pajak. Kekurangan dari self-assessment system sendiri yang pertama butuh kejujuran yang tinggi. Kalau nggak jujur, maka akan adanya manipulasi data. Makanya Dirjen Pajak perlu melakukan pengawasan nih dengan melakukan pemeriksaan. Jadi jangan coba-coba nakal ya, karena akan ada yang namanya sanksi pajak. Supaya lebih nyata, kita lihat contoh kasus berikut. Ini Andi, seorang karyawan dengan gaji 10 juta per bulan. Pertama, Andi menghitung pajak penghasilan menggunakan PPh pasal 21 sesuai tarif yang berlaku setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kedua, setelah tahu jumlah pajaknya, Andi melakukan penyetoran pajak melalui e-billing di situs pajak.go.id. Di situ, Andi buat kode billing terlebih dahulu, lalu bayar pajaknya bisa lewat ATM, mobile banking, internet banking, atau datang langsung ke bank persepsi. Ketiga, setelah bayar, Andi simpan bukti penerimaan negara atau BPN sebagai tanda bukti resmi bahwa pajaknya sudah disetor. Terakhir, Andi lapor SPT tahunan melalui DJP online menggunakan situs djponline.pajak.go.id dengan mengisi data penghasilan, pajak terutang, dan bukti potongnya. Dan selesai, Andi sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Uang pajak yang Andi bayarkan nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan banyak fasilitas umum lainnya. Kalau dulu ngurus pajak identik dengan antri panjang di kantor pajak. Sekarang semuanya bisa dari rumah. Pemerintah lewat DJP udah bikin banyak inovasi digital supaya sistem self-assessment makin mudah dan transparan. Contohnya, pertama DJP online, yaitu tempat wajib pajak bisa isi dan kirim SPT tahunan tanpa kertas sama sekali. Kedua, e-billing system, yaitu kita bisa buat kode billing dan bayar pajak lewat ATM, mobile banking, atau e-commerce. Ketiga, chatbot pajak dan kring pajak. Kalau bingung, tinggal tanya aja lewat layanan daring. Semua inovasi ini bagian dari program Pajak Go Digital, supaya masyarakat makin melek teknologi dan gak ada alasan lagi bilang bayar pajak ribet. Jadi, digitalisasi ini bukan cuma memudahkan kita, tapi juga bikin sistem perpajakan Indonesia makin modern dan terpercaya. Dari tanggung jawab, pengawasan, hingga inovasi, semua ini jadi bukti kalau self-assessment system bukan cuma tentang pajak, tapi juga tentang kepercayaan dan kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Yuk jadi wajib pajak cerdas, taat, dan bertanggung jawab. Halo, kenalin gue Laisa. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu artinya self-assessment system, gimana cara kerjanya, dan seberapa penting sih buat negara kita? Ingat ya, pajak itu bukan beban, tapi kontribusi kita untuk negeri. Jadi, ayo bayar pajak tepat waktu, lapor SPT dengan jujur, dan tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Bayar pajak tepat waktu, bukti kita cinta Indonesia.